Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sebagian orang, bersekutu dengan jin masih sering dianggap sebagai upaya mencari harta kekayaan, di antaranya melalui ritual pesugihan tuyul. Manusia yang lupa dengan Tuhan cenderung melakukan segala cara, termasuk melibatkan diri dalam praktik pesugihan tuyul atau bentuk pesugihan lainnya demi mencapai kekayaan. Karena mereka percaya bahwa melibatkan diri dalam pesugihan tuyul adalah jalan pintas untuk meraih kekayaan dengan cepat dan mudah. Namun mereka tidak menyadari bahwa setiap upaya yang instan dan cepat juga cenderung berakhir dengan cepat pula. Ironisnya, beberapa bahkan menjadi korban dari ketamakan yang muncul akibat terlibat dalam praktik pesugihan tuyul. Mari kita simak kisah yang akan kita bagikan kali ini, yang mengisahkan tentang Mirah, seorang janda muda yang menjadi korban dari pesugihan tuyul. Tonton terus video ini sampai akhir hanya di channel Berbagi Cerita. Sahabat Berbagi Cerita, sebagai seorang perempuan, Mirah memang benar-benar menjauh dari nilai-nilai keagamaan dan keluarganya. Perempuan setengah baya itu sering kali terlibat dalam praktik-praktik yang bersifat kesyirikan, terutama saat menghadapi masa-masa sulit dalam hidupnya. Ketika Mirah bercerai dengan suaminya, kesedihannya memicu peningkatan intensitas keterlibatannya dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat syirik. Parahnya lagi, kini ia malah merasa semakin bebas, dan hal itu semakin membuat Mirah menjauh dengan keluarganya. Ternyata, akar masalah di balik perceraian tersebut bermula dari Mirah sendiri, yang tidak pernah merasa puas dengan penghasilan suaminya yang terbilang pas-pasan. Meski suaminya berupaya lebih keras untuk meningkatkan penghasilan, Mirah tampaknya tidak dapat terpuaskan, bahkan dengan usaha keras suaminya yang tak henti. Berapapun uang yang didapatkan suami seakan tak pernah bisa memuaskan hasrat Mirah yang meluap-luap. Mirah terlihat sebagai perempuan yang sangat materialistis, kurang memiliki rasa syukur terhadap apa yang sudah dimilikinya. Sehari-hari, konflik antara suami istri ini semakin memanas. Nafsu Mirah terhadap harta kekayaan yang menjadi-jadi ini akan membuatnya kehilangan banyak hal yang dulu amat ia sayangi. Hingga pada suatu malam ketika mereka berdua terlibat dalam perdebatan yang cukup sengit, sang suami akhirnya tidak dapat menahan dirinya lagi. Pada saat itu, suaminya akhirnya meminta perceraian karena tidak tahan lagi dengan sikap Mirah. Mirah tidak menolak permintaan cerai sang suami, dan sesaat setelah resmi bercerai, keduanya menjadi sepenuhnya asing satu sama lain, seakan-akan seperti dua orang yang tak pernah saling mengenal sebelumnya. Ketika hubungan mereka semakin memburuk, bahkan hingga saling membenci, Mirah mencoba dengan segala cara untuk memuaskan nafsunya terhadap kekayaan dan kenikmatan duniawi di tengah keterpurukannya. Lantaran sudah tak sanggup lagi menerima kehidupannya yang serba pas-pasan, perempuan itu mengambil jalan pintas dengan cara memelihara tuyul agar bisa membuat dirinya menjadi orang kaya raya. Suatu hari, Mirah mendengar kabar bahwa ada seorang dukun yang bisa membantunya untuk menjadi kaya dengan cara pesugihan tuyul. Mirah pun langsung tertarik dan pergi menemui dukun tersebut. Benar saja, lewat caranya yang keji itu, Mirah menerima gepokan uang secara gaib yang seperti tak pernah ada habisnya. Sebenarnya, kedua orang tua Mirah telah mengetahui perilaku jahat anaknya ini, tapi mereka lebih memilih menjauh dari kehidupan Mirah dan membiarkannya sendirian. Hari-hari berlalu, dan Mirah telah menjadi perempuan yang kaya raya. Ia harus menerima tanggung jawab yang tak mudah lantaran memelihara tuyul untuk memperoleh uang. Setiap malam Jumat Kliwon, ia harus menyusui peliharaannya tersebut. Urusan itu tentu tak semudah menyusui seorang anak balita. Ketika menyusui tuyul, seorang perempuan tak hanya kehilangan ASI, tapi juga menguras energi spiritual yang menjadi sumber kehidupan dan kekuatan untuk menjalani hidup. Dan benar saja, hal itu dialami oleh Mirah. Suatu malam ketika ia sedang dalam puncak kekayaannya, banyak orang yang dibuat gaduh dengan kabar bahwa
ia meninggal di dalam kamarnya secara misterius. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dari kabar burung yang beredar, janda itu diketahui meninggal sesaat setelah melakukan ritual menyusui tuyul. Ia meninggal akibat kehilangan banyak energi karena kekayaan yang dikejar-kejarnya hingga lupa segalanya. Sahabat berbagi cerita, kisah Mirah mengajarkan kita bahwa keinginan akan kekayaan instan dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Pesugihan menjadi kutukan bagi mereka yang lupa akan nilai-nilai agama. Terima kasih sudah setia bersama channel Berbagi Cerita. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.